Hai, balik lagi di YouTube channel saya, Didin Putra Arsat. Buat yang belum tahu channel ini tuh memberikan informasi tentang tutorial perbankan, pengalaman kerja di bank, keseharian, tips-tips, hiburan, dan juga informasi lainnya. Bagi kalian yang ingin mengembangkan karir, tentunya bank itu tempat yang cocok untuk kalian. Karena di bank itu ada kenaikan karir apabila kalian memberikan kontribusi dan bekerja dengan baik. Tapi sebelum kalian kerja di bank, kalian harus tahu dulu cara kerja di bank itu seperti apa sih. Nah, di video kali ini saya akan memberikan informasi 10 rahasia bekerja di bank. Sebelum kalian lanjut nonton video ini, jangan lupa di support channel ini ya dengan cara tekan tombol subscribe di bawah ini. Kemudian juga di like dan juga ditekan tombol lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan informasi dari saya. Nah, langsung saja, ini dia 10 rahasia kerja di bank. Yang pertama, memiliki komunikasi yang baik. Kenapa harus komunikasi dengan baik? Iya dong, karena kerja di bank itu kamu akan ketemu dengan nasabah setiap hari. Jadi kalian harus menguasai bahasa Indonesia pastinya. Selain bahasa Indonesia, kalian juga harus bisa menguasai bahasa daerah. Karena banyak juga nasabah yang hanya bisa menggunakan bahasa daerah. Dan akan lebih bagus lagi kalian bisa bahasa Inggris karena untuk menghadapi nasabah asing. Tapi tidak semua harus bisa bahasa Inggris ya. Bank itu akan memilih siapa yang menguasai bahasa Inggris apabila di tempat itu banyak nasabah asing. Dan yang paling penting, kalian harus sopan. Yang kedua itu percaya diri. Jadi semua pekerjaan itu nggak harus di bank ya. Percaya diri itu penting. Ini bermanfaat pada saat menawarkan produk atau jasa bank, supaya nasabah yakin menggunakan produk atau jasa bank yang kalian tawarkan. Yang ketiga, ketelitian. Pegawai bank itu berhubungan dengan uang, misalnya teller bank. Kalau kalian kurang teliti, nanti bisa selisih. Syukur-syukur kalian cepat tahu di mana kesalahannya, tapi kalau tidak, kalian sendiri yang ganti. Kesalahan itu bisa karena kalian kurang terima uang, bisa karena kelebihan kasih uang, atau bisa juga kalian salah input di sistem. Yang keempat, tingkat analisis yang tinggi. Ini sangat berguna bagi bagian kredit atau bagian administrasi. Karena salah sedikit saja bisa berakibat fatal. Khususnya bagian kredit. Salah menganalisa kredit akan mengakibatkan performanya turun dan sudah pasti berpengaruh pada penilaian kerja. Yang kelima, kerja cepat, kerja cerdas. Kerja di bank itu tidak perlu orang pintar-pintar amat, apalagi banyak omong. Percuma banyak omong tapi hasilnya nol. Kerjaan petugas bank itu nggak sedikit loh, nasabah saja jumlahnya bisa jutaan orang. Gimana ceritanya kalau kalian kerja lamban? Hasilnya pihak nasabah bisa dirugikan. Kalian juga harus punya trik-trik sendiri bagaimana kreativitas kalian supaya kerjaan itu cepat selesai. Jadi di sini daya pikir kalian itu bermain. Yang keenam, harus sabar. Tidak sedikit nasabah banyak yang gak sabar dan marah-marah. Nah, kesabaran tingkat dewa kunci suksesnya. Jika kalian salah dalam menghadapi masalah ini, maka taruhannya nama baik bank. Yang ketujuh, bekerja dengan target. Yang namanya pekerjaan pasti ada target yang harus dicapai. Target ini akan dievaluasi tiap tahun, tiap semester, tiap 3 bulan, tiap bulan, bahkan tiap hari. Hasil akhir akan berpengaruh di nilai kalian. Siapa yang nilainya bagus, itu yang dapat bonus banyak dan sudah pasti karirnya lebih bagus. Yang kedelapan, harus tahan stres. Stres bisa datang kapan saja karena menghadapi rutinitas bukanlah hal yang mudah. Setiap hari itu saja, sehingga kita sampai ke titik jenuh. Belum lagi tekanan target dan lain-lain. Tapi kalian harus bisa mengendalikannya karena stres itu bikin kita bad mood dan akhirnya berpengaruh terhadap performa kerja kita. Yang kesembilan, memiliki jiwa pemimpin yang baik. Jika kalian ingin jadi pemimpin, kalian harus pelajari sifat pemimpin yang baik. Karena kalian akan mengurusi banyak orang. Mengatur bawahan itu lebih sulit daripada menghadapi nasabah. Salah dalam menghadapi bawahan akan berakibat fatal. Otomatis tujuan akhir nggak akan tercapai karena kerjasama yang kurang baik. Salah satu contoh jika ingin memberikan semangat pada bawahan yaitu berupa penghargaan. Tidak mesti dalam bentuk uang, karena dengan cara ini bawahan bisa merasa tidak ada yang sia-sia dalam bekerja. Yang ke-10, multitasking. Bingung ya? Saya pun bingung. Jadi dari hasil yang saya baca,
Multitasking itu adalah bagaimana caranya kalian bisa mengerjakan banyak tugas dalam waktu yang bersamaan. Emang nggak bisa diselesaikan satu-satu? Nah, jawabannya kalian akan tahu setelah jadi pegawai bank. Itu tadi 10 rahasia bekerja di bank, semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa di-share ke teman-teman kalian yang ingin bekerja di bank. Sampai jumpa di next video dan bye-bye.